kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, jangan lupa yang belum subscribe, tolong subscribe ya channel Galilea Network. Saudara juga like ya, komen, tapi juga di-share ya, supaya juga saudara-saudara yang lain bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan ya. Dan saudara jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, sehingga setiap ada live streaming ataupun video yang diupload akan ternotifikasi di layar HP saudara ya. Baik saudara, mari kita siapkan diri kita untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita masuki seluruh kesibukan kita di hari ini. Kita percaya kalau kita mencari dan mendahulukan Tuhan, pasti berkat-Nya dicurahkan. Amin. Tuhan tambahkan yang baik sehingga hari ini menjadi hari yang penuh dengan damai sejahtera sukacita bagi kita semua. Mari kita berdoa. Hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah adakan bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan sudah menjaga, memberkati, menyertai istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Terpujilah Engkau, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami masuki dunia kerja kami. Biar Engkau mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, di dalam Habakuk pasal 3 ayatnya yang ke-19 dikatakan begini. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, rusa adalah binatang lemah, tetapi kekuatan kakinya sangat mengagumkan karena mampu dengan lincahnya menjejak di atas bukit berbatu, melewati rintangan, hingga akhirnya sampai pada tempat tinggi dan jauh di puncak bukit. Itulah sebabnya rusa kerap kali dipakai dalam Alkitab untuk menggambarkan kekuatan dan daya tahan yang diberikan Tuhan bagi orang percaya untuk menghadapi dan melewati masa-masa sulit dalam kehidupan. Sesungguhnya Habakuk pun punya alasan lemah dan putus asa. Kalau saudara lihat di Habakuk pasal 3 ayat 17 kan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini adalah gambaran suatu keadaan yang sangat memprihatinkan. Tetapi dia berkata begini, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Saudara, Habakuk mampu bertahan di tengah kesulitan karena ia senantiasa memandang Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan dalam hidupnya. Jika Tuhan yang menyertai, tidak ada perkara yang mustahil. Katakan amin. Semua orang mengakui bahwa hidup di zaman seperti sekarang ini sangatlah berat, bagaikan menempuh perjalanan di padang gurun. Amin, betul? Iya, melewati kerikil dan bahkan batu-batu tajam yang berat. Sebagaimana rusa adalah binatang lemah, kita pun adalah manusia lemah yang penuh keterbatasan dan tentunya rentan terhadap
mara bahaya. Jika rusa yang secara fisik tergolong hewan lemah, namun memiliki kaki yang mampu menjejak di atas batu-batuan, ya kan? Dan kemudian jalan-jalan penuh cadas dan mendaki. Adakah yang sukar bagi orang percaya? Saudara, bersama Tuhan kita pasti bisa melakukannya, karena seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Efesus pasal 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Dengar baik saudara, bersama Tuhan kita beroleh kekuatan untuk menghadapi semuanya, dan bahkan membuat kita seperti rusa yang mampu menjejak di atas batu-batu permasalahan. Oleh karena itu saudara, jangan pernah menyerah pada keadaan yang seberat apapun. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami belajar dari Habakuk. Meskipun dia punya alasan untuk kecewa, punya alasan untuk berputus asa, punya alasan lemah, dan mungkin kehilangan pengharapan. Sebab dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, tetapi Habakuk berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kami pun akan mengikuti seperti yang dilakukan oleh Habakuk, akan terus bersorak-sorak di dalam Tuhan. Seperti Habakuk mampu bertahan di tengah kesulitan karena ia senantiasa memandang Tuhan, mengandalkan Tuhan. Demikian pun kami akan selalu mengandalkan Engkau. Hati kami hanya melekat kepadamu, dan Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Berkati kami semua, berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network diberkati, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Ada pemulihan, ekonomi dipulihkan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada